Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliasti Putri dengan NPM 223110777 kelas SI 22B. Di sini saya akan menjawab soal UAS dengan NPM ganjil. Jadi, yang soal pertama adalah pengertian dari troubleshooting, BIOS, sistem operasi, dan aplikasi. Jadi, pengertian troubleshooting adalah proses untuk mencari dan memperbaiki masalah atau kerusakan yang terjadi pada perangkat keras atau perangkat lunak. Misalnya, jika komputer tidak mau menyala, kita mencari tahu apa penyebabnya dan mencoba memperbaikinya. Lalu yang kedua adalah BIOS. Basic Input atau Output System adalah program kecil yang ada di dalam chip di motherboard komputer. BIOS mengontrol fungsi dasar komputer dan memastikan semua perangkat keras bekerja dengan baik saat komputer dinyalakan. BIOS juga membantu komputer untuk memulai sistem operasi. Lalu selanjutnya adalah sistem operasi. Adalah perangkat lunak utama yang mengatur semua aktivitas di komputer. Contohnya seperti Windows, Mac OS, Linux. Sistem operasi membantu kita menjalankan aplikasi, mengatur file, dan menghubungkan perangkat keras seperti printer dan mouse. Lalu yang terakhir adalah aplikasi, adalah program atau perangkat lunak yang kita gunakan untuk melakukan tugas tertentu di komputer. Contohnya seperti Microsoft Word untuk mengetik dokumen, browser internet seperti Chrome untuk menjelajah web, dan game untuk bermain. Lalu soal kedua adalah komponen komputer, dua komponen komputer. Jadi yang pertama adalah TP-Link, merupakan adapter wireless PCI menggunakan standar IEEE 802.11bg untuk menghubungkan komputer ke jaringan nirkabel atau internet. Lalu komponen yang kedua adalah sound card, merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Lalu soal ketiga adalah sebutkan 3 komponen yang ada di motherboard. Yang pertama adalah PCI slot, berfungsi untuk menancapkan kartu VGA dengan model terbaru. Slot yang berwarna putih yang terbentuk memanjang yang berfungsi untuk menancapkan kartu ekspansi ke motherboard. Kartu ekspansi meliputi LAN card dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah AGP slot, adalah slot pada komputer yang berfungsi untuk menancapkan kartu VGA ke motherboard. Slot ini digunakan untuk motherboard yang belum mempunyai slot PCI Express X16. Lalu selanjutnya adalah short break, adalah komponen dalam arsitektur motherboard yang bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi antara berbagai perangkat keras yang terhubung ke komputer. Short break biasanya mengontrol perangkat yang lebih lambat dibandingkan dengan North break. Untuk RAM atau memori di laptop ini berkapasitas 8GB dan mereknya adalah Sky Hynix. Untuk merek prosesor adalah 11TH Gen Intel R Core TM i3 1115G4 3.00 GHz 4 CPUs 3.0 GHz. Lalu selanjutnya adalah LAN card. Jadi merek LAN card adalah Realtek 882CA Wireless LAN 802.11AC PCIe Ni AC. Untuk VGA di laptop ini mereknya adalah Intel R UHD Graphics. Lalu selanjutnya merek BIOS di laptop ini yaitu merek Lenovo. Untuk SSD di laptop saya ini adalah berkapasitas 286GB SSD M.2 2242 PSLA 3.0 X4 NVMe. Untuk sistem operasi yang digunakan yaitu Windows 11 Home Single Language 64 bit 10.0 build 22631. Jadi yang pertama adalah Word. Word fungsinya adalah membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks seperti laporan, surat, esai, dan artikel. Selanjutnya adalah
Tableau. Tableau adalah membuat visualisasi data yang interaktif, dashboard, dan analisis data. Selanjutnya adalah Photoshop. Fungsi utamanya adalah pengeditan gambar dan grafis. Lalu selanjutnya adalah Google Chrome. Google Chrome adalah web browser atau menjelajah internet, mengakses situs web, menjalankan aplikasi web, dan lain-lain. Lalu Visual Code. Visual Studio Code fungsi utamanya adalah kode editor atau menulis, mengedit, dan debugging kode sumber dalam berbagai bahasa pemrograman. Lalu selanjutnya adalah SQL. SQL untuk mengelola dan memanipulasi data dalam sistem basis data relasional atau RDBMS. Lalu soal yang kelima, yang terakhir adalah setelah presentasi kepada murid, kami merasa bahwa materi desain AI dan desain digital telah diterima dengan baik. Murid-murid menunjukkan minat yang tinggi dalam memahami pentingnya desain digital dan berhasil menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dalam proyek akhir kami, seperti pembuatan poster, brosur, logo, dan konten media sosial. Kami yakin bahwa presentasi ini telah memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan keterampilan dan pemahaman desain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.